Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Tete Guru. Kali ini Tete Guru sedang dalam perjalanan Merauke Wanam untuk menuju ke kampung terpencil, yaitu Kampung Konjombando, kampung terisolir yang ada di distrik Tabonji, Kabupaten Merauke. Perjalanan ini kita akan tempuh pertama yaitu dengan menumpang pesawat susi air Merauke Wanam, kemudian selanjutnya dari Wanam kita akan lanjutkan lewat perjalanan laut dan sungai. Namun sebelum kita orang lanjutkan, saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan jangan lupa ya, sebelum lanjut nonton video ini, kalau cinta Papua, cinta Indonesia, nonton sampai habis, tidak skip. Dan jangan lupa ya, bantu subscribe channel ini ya, yang belum sempat subscribe di video-video yang lain. Kali ini bantu ya, tolong bantu subscribe Tete Guru biar video-video ataupun konten Tete Guru bisa tetap berlanjut. Baiklah, setelah menempuh perjalanan udara dengan menumpang pesawat susi air, perjalanan menuju Kampung Konjombando akan kita lanjutkan dengan menumpang perahu motor speedboat ya, karena satu-satunya berhubungan ke Kampung Konjombando adalah melalui laut, selat, dan juga sungai. Dalam keseharian, saudaraku, kawan-kawan semua, untuk menuju ke Kampung Konjombando ini tidak ada transportasi reguler ya, transportasi umum yang melayani masyarakat ataupun siapa saja, sehingga untuk sampai ke sana biasanya kita charter ya, seperti sekarang ini. Dan biaya charter speedboat ini sangat mahal ya. Untuk satu kali perjalanan sampai di Muara Konjombando, kalau sampai ke kampungnya itu bisa menghabiskan 6 juta lebih. Itu sekali jalan 6 juta rupiah begitu. Hitung saja ya. Oleh sebab itu menyebabkan para tenaga kesehatan, guru, dan lain sebagainya yang bertugas di kawasan terpencil ini sangat sulit untuk sampai ke tempat tujuan karena kesulitan alat transportasi. Kalau mau murah, biasanya mereka menumpang di speed milik kampung ataupun perahu-perahu yang lainnya seperti kapal-kapal pedagang ataupun pencari ikan. Baik saudaraku, perjalanan kali ini kita cukup menyenangkan karena lautan teduh, tidak ada ombak dan gelombang, sehingga perjalanan diperkirakan sesuai dengan estimasi waktu itu kurang lebih 6 jam sampai ke Muara Konjombando, kemudian akan dilanjutkan dengan perahu itu kurang lebih 3 jam. Jadi total waktu yang ditempuh bisa di atas 10 jam tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, setelah mengarungi selat laut ya dengan speedboat ini, kita tiba sudah masuk di muara sungai, masuk di kali ataupun sungai yang akan menuju ke Kampung Konjombando. Tetapi speedboat ini yang sekarang sedang kita gunakan ini tidak bisa terus sampai di kampung, karena semakin ke dalam itu sungainya atau kalinya semakin kecil dan tidak dapat dilalui oleh perahu ataupun perahu motor tempel yang besar, dan terpaksa kemudian kita akan menggunakan perahu pok-pok. Kenapa dikatakan perahu pok-pok? Perahu pok-pok ini seperti perahu sampan kecil, tetapi diberikan ditambah mesin penggeraknya, mesin motor tempel, karena bunyinya pok 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 pok, atau itu sehingga disebut dengan perahu pok pok. Mungkin seperti itu, atau biasa juga ada yang menyebut dengan perahu ting ting karena bunyi mesinnya ada yang ting 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 ting. Nah, itu sehingga dinamakan perahu ting ting, tergantung lah, tetapi pada umumnya untuk kawasan sini disebut dengan perahu pok pok. Nah, semakin ke dalam sini kita lihat yang berjaket biru di depan sana itu adalah helper ataupun pembantu driver. Dia yang menunjuk arah kemana kita harus mengarah ini speedboat, karena semakin ke dalam itu banyak kayu-kayu yang tumbang ataupun pohon yang melintang,
sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita harus mengikuti arah yang ditunjukkan oleh sang helper ini. Boleh dibilang dia adalah seorang navigator. Nah, ini semakin ke dalam kita lihat ada ya, tampak di situ ada bevak. Bevak atau apa? Bevak itu apa ya? Bevak itu dari bahasa Belanda ya, orang di Merauke menyebut semacam pondok-pondok ataupun ya rumah-rumah kecil, pemukiman sementara masyarakat yang digunakan pada saat mereka berburu ataupun berkebun, memangkur sagu dan lain sebagainya. Biasanya mereka akan membuat bevak untuk tempat tinggal. Ciri khasnya ini bevak ini biasanya rumah-rumah ini dibangun tanpa menggunakan dinding, hanya atap saja. Seperti ini saudaraku, kita sudah sampai di sini. Mari kita lihat, kita berkenalan dengan masyarakat yang ada di tepian Kali Konjong Bando ini. Kampung masyarakat membuat bevak. Video perjalanan menuju Kampung Konjong Bando ini saya bagi menjadi dua bagian ya, episode 1 dan episode yang kedua. Nah, yang ini episode 1 atau bagian pertama, kami hanya sampai di sini saja. Karena setelah sampai di sini perjalanan akan dilanjutkan dengan tadi perahu pok-pok ya. Perahu popok. Oleh sebab itu kita mampir terlebih dahulu di sini untuk melihat situasi yang ada, sekaligus untuk beristirahat di pondok milik masyarakat yang ada di sini. Kita akan beristirahat mungkin 1-2 jam, makan siang dulu ya, meluruskan urat-urat yang kaku, duduk selama 6 jam dari Wanam sampai di sini. Ini 6 jam lebih bahkan kalau kita hitung tadi. Mudah-mudahan setelah beristirahat semuanya lancar-lancar saja, perjalanan bisa kita lanjutkan kembali. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan di video ini, nampak ada banyak sekali anak-anak usia sekolah, usia SD yang mengikuti orang tuanya di sini. Sementara ini bukan kampung, tidak ada sekolah di sini. Pemukiman ini hanya bersifat sementara, dan ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama ya. Kondisi Merauke, daerah terisolir Merauke dan juga di Papua pada umumnya, biasanya warga masyarakat akan membawa anak-anak mereka ketika masuk ke hutan atau ke sungai, ke kali untuk mencari nafkah ya, sehingga dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan, sehingga anak-anak mereka ini seringkali tidak bisa mengikuti pendidikan dengan baik di sekolah. Nah, ini pondok-pondok mereka seperti ini, saudaraku. Akibatnya adalah layanan pendidikan di daerah-daerah terisolir ini seringkali mendapat hambatan dengan kondisi seperti ini. Apalagi ditambah lagi kita ketahui bahwa sekolah-sekolah di daerah pedalaman, daerah terisolir itu guru masih mengalami kekurangan guru belum mencukupi ya. Sehingga ketika guru datang, anak murid yang tidak ada, ketika murid kembali ke kampung dengan orang tua, terkadang guru yang tidak ada. Nah, ini tentunya yang sangat kita sayangkan, dan kondisi ini mudah-mudahan bisa dicari solusi terbaiknya seperti apa. Ketika anak murid mengikuti orang tua berkebun mencari nafkah, mereka tetap bisa belajar seperti itu. Nah, sekian dulu sampai di sini untuk bagian yang pertama. Akan kita lanjutkan lagi perjalanan berikutnya pada episode berikutnya. Jangan lupa ya untuk nonton perjalanan berikutnya. Serba-serbi perjalanan menuju kampung terisolir Konjong Bando. Oke, terima kasih, sampai jumpa.